Dan sebelum di masa Pak Prabowo, kelompok oligarki ini kan sangat menikmati potensi yang ada di bangsa ini. Datanglah Presiden Prabowo untuk memperbaiki sikap-sikap oligarki yang terlalu ugal-ugalan dalam menikmati sumber daya alam, menikmati keuangan negara dan lain-lain. Saya atas nama Pemuda Indonesia berharap Presiden Prabowo Subianto itu diberikan Nobel Perdamaian. Halo sahabat muda Indonesia, jumpa lagi dengan saya Ilham Rasul di podcast Rumah Pemuda. Sahabat muda Indonesia, banyak sekali hal yang diperbincangkan di luar kita. Yang terakhir ini ada masalah krusial, yakni bencana alam yang terjadi di Aceh, Sumatera Utara, bahkan Sumatera Barat. Bukan itu yang saya mau bahas pada kesempatan ini, tapi ada rumor yang berkembang soal adanya lahan sawit yang dimiliki oleh Pak Presiden yang nggak tanggung-tanggung. Ini digoreng oleh banyak orang. Beberapa hari yang lalu saya juga nonton video dari Pak Hasim Joyo Hadikusumo yang membantah langsung itu. Saya juga telah mengundang Bang MS Kakban, mantan Menteri Kehutanan, yang juga menjelaskan soal posisi lahan yang dikuasai oleh Pak Presiden dengan lokasi bencana itu yang masih sangat jauh. Tentu saya tidak ingin menyampaikan bahwa podcast ini podcast yang membela Presiden. Karena saya telah membuktikan pada beberapa podcast kita sebelumnya bahwa banyak juga yang kita lakukan kritikan terhadap Presiden. Segala hal yang kita anggap melenceng dari kepentingan banyak orang tentu kita kritisi termasuk bagi Pak Presiden Republik Indonesia. Sebaliknya hal-hal yang positif juga tidak boleh kita berdiam diri untuk tidak mengacungi jempol atau tidak memberikan apresiasi pada kepemimpinan Presiden Republik Indonesia Bapak Prabowo Subianto. Pada kesempatan ini sahabat muda Indonesia, saya telah menghadirkan senior kita, Bang Samsul Rijal Hasdi SH. Siap. Sahabat muda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat muda Indonesia, beliau ini adalah Ketua Umum Generasi Muda 08. Kalau 08 orang identikan dengan 08 simbol Pak Presiden Republik Indonesia Bapak Prabowo Subianto. Saya tidak tahu apakah Bang Samsul ini juga terkait ke sana atau tidak. Tetapi dari irisan hubungan selama ini yang saya tahu beliau memang punya komunikasi yang intens dengan Bapak Presiden maupun circle Bapak Presiden. Pada kesempatan ini saya ingin ajak Bang Samsul bahas soal kepemimpinan Bapak Presiden Republik Indonesia Bapak Prabowo Subianto. Ini sudah lewat 1 tahun, 1 tahun 2 bulan apa 3 bulan gitu ya. Banyak sekali hal-hal yang diragukan oleh masyarakat Indonesia atau netizen Indonesia tentang komitmen Pak Presiden. Satu sisi, namun pada sisi yang lain kita juga menyaksikan banyak sekali kebijakan-kebijakan beliau yang memperlihatkan beliau sangat peduli, memang beliau sangat konsen dengan kepentingan masyarakat luas. Terakhir Bang, beliau melakukan sidang kabinet paripurna membahas soal bencana alam di Sumatera dan Aceh itu. Beliau kembali menegaskan soal pentingnya penerapan pasal 33. Ya, bahkan Undang-Undang Dasar 45. Undang-Undang Dasar 45. Ya. Bahkan dikasih slide para anggota kabinet itu untuk menegaskan bahwa ini loh dasar dari kalian bekerja. Ini loh yang menjadi guidance kalian bekerja. Saya ingin mulai masuk ke Abang. Apa yang Abang lihat dari pola kepemimpinan yang dimunculkan oleh Presiden Republik Indonesia hari ini? Silakan Bang. Baik, terima kasih Bung Ilham, tokoh muda yang luar biasa. Ampun. Ini saya terus terang aja sangat mengapresiasi Bung Ilham yang selama ini luar biasa memberikan pandangan pemikiran dan lain-lain ya sebagai tokoh muda Indonesia. Tadi saya mau menjelaskan singkat saja terkait dengan Garuda 08 itu. Oke. Sebenarnya kepanjangannya adalah Generasi Muda 08. Generasi Muda 08 itu spiritnya adalah spirit
Sumpah Pemuda sebenarnya. 28. Spirit persatuan yang dibangun oleh pemuda sejak tahun 08 sampai 28. Iya. Nah, bahwa hari ini kemudian Pak Presiden kita dengan Sandi 08 ya masuk-masuk juga. Iya. Dan kebetulan juga Garuda 08 ini ikut serta bersama Pak Prabowo ya. Iya. Secara politiknya kita sejak mulai beliau calon presiden pertama sampai calon presiden yang 2019 termasuk yang 2024 juga. Alhamdulillah di 2019 itu Garuda 08 kita sempat melakukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Agung pada saat itu. Oh iya, PKPU saya pernah lihat juga. Ya, sama Ibu Bu Rahmawati Soekarno Putri. Dan itu kita menang. Iya. Gugatan itu kita menang. Sayangnya gugatan itu disampaikan oleh Mahkamah Agung setelah Pelantikan. Presiden Joko Widodo dilantik seberapa bulan kemudian baru itu diumumkan. Coba kalau diumumkan jauh sebelumnya, mungkin petanya berubah mungkin ya. Iya. Tapi pada prinsipnya bahwa Garuda 08 ini adalah sebuah organisasi kepemudaan yang alhamdulillah juga mengantarkan saya juga sampai pernah menjadi ketua umum KNPI. Oke. Itu. Jadi ya kita tetap dengan Pak spirit nilai yang merupakan yang menjadi spirit nilai yang diterapkan oleh Pak Prabowo itulah yang sebenarnya juga satu sisi yang menjadi guidance kita anak muda pada saat itu sampai saat ini terus berjuang gitu, terus berjuang dengan beliau lah, kita tetap mengawal beliau. Baik, terima kasih, itu singkatnya tentang Garuda 08 itu. Yang berikutnya mungkin terkait dengan apa yang disampaikan oleh Bung Ilham tadi, situasi yang ada di luar. Memang saya terus terang saja, Pak Prabowo itu dari segala hal positif yang beliau lakukan selama ini, yang kami ikuti, Iya. memang di ujung itu selalu beliau mendapat fitnahannya. Fitnahannya. Jadi ya biasa ada yang iri, biasa ada yang istilahnya ya mungkin nggak bisa seperti Pak Prabowo kan. Akhirnya mulai membuat kontra-kontra yang negatif dan lain-lain. Padahal sebenarnya kalau kita lihat negara ini kan pasca reformasi itu kan sangat istilahnya sangat complicated, sangat complicated. Dan di masa Pak Prabowo sebelum beliau menjadi presiden sampai beliau menjadi Menhan dan kemudian menjadi presiden, ya prinsip-prinsip yang pernah beliau pidatokan itu tidak bergeser dari apa yang beliau lakukan gitu. Iya. Itu membuktikan konsistensinya beliau gitu kan. Kita contoh saat ini langkah-langkah yang diambil oleh Pak Prabowo memang banyak yang ada yang suka, ada yang nggak suka gitu. Ya, yang nggak suka itu ya pasti orang-orang yang iri, yang nggak suka itu pasti yang memang pernah terlibat merusak bangsa ini gitu kan. Jadi merasa tidak nyaman, merasa tidak aman dengan keadaan ketika Pak Prabowo merubah di masa kepemimpinan beliau ini kan beliau kan punya gaya kepemimpinan yang agak berbeda dari presiden-presiden sebelumnya. Sehingga langkah-langkah beliau yang bertujuan untuk menyelamatkan bangsa dan negara ini menjadi semacam sebuah ancaman oleh kelompok-kelompok kepentingan, kelompok-kelompok politik, maupun kelompok-kelompok yang bisa dikategorikan sebagai agen-agen asing yang selama ini bercokol di Republik ini yang tidak pernah di-touch gitu. Tidak pernah disentuh. Oke. Bahkan tidak bisa disentuh. Iya. Bahkan merasa bahwa negara ini mereka lah yang punya kuasa. Oke. Nah ketika Pak Prabowo jadi presiden, orang-orang ini mulai semua ketakutan. Orang-orang ini mulai mencari cara untuk bagaimana mendegradasi pemerintahan yang dipimpin oleh Pak Prabowo. Menyebar fitnah, kemudian membuat berbagai macam kontra sosial dan segala macam. Sampai pada tingkat kasus yang kita alami saat ini, contohnya bencana alam yang ada di Aceh saja itu, kita
kita mengamati dan kita menemukan beberapa instrumen asing yang juga main di sana gitu kan, main di sana. Bahkan ada kelompok-kelompok politik yang kelompok-kelompok capres yang kalah kemarin juga itu bukan merekanya, tapi instrumen-instrumen mereka juga melakukan kasak-kusuk, melakukan degradasi terhadap pemerintahan Pak Prabowo gitu. Padahal kalau kita mau jujur sejatinya bahwa ketika ini kan bencana alam kan, ini kan bencana alam. Ketika bencana alam itu terjadi, tidak menunggu waktu lama presiden langsung ambil langkah, ambil keputusan, mengambil langkah langsung turun. Bahkan menghimbau seluruh para menteri, seluruh para kabinet. Walaupun kita tahu bahwa ada beberapa kabinet juga, beberapa anggota kabinet atau beberapa oknum menteri yang juga membohongi beliau, tapi sejatinya juga beliau tahu gitu, memberikan data yang tidak akurat dan lain-lain. Soal listrik maupun soal kondisi bencana alam awalnya itu kan ternyata Pak Prabowo itu lebih sensitif dan mau tidak mau beliau langsung terjun langsung ke lokasi dan kurang lebih sekitar 3 kali atau 4 kali yang beliau ini sudah turun ke sana kan gitu. Itu artinya bahwa perhatian beliau terhadap kondisi sosial masyarakat, apalagi yang ditimpa bencana ini kan sangat luar biasa gitu loh. Nah, yang sangat saya sayangkan itu adalah ketika persoalan bencana ini di mana pemerintah lagi konsentrasi membangun infrastrukturnya, memperbaiki kondisi masyarakatnya, dan ini kan harus bertahap ya. Ada kelompok-kelompok yang selalu memprovokasi masyarakat. Bahkan bukan hanya memprovokasi masyarakat, sampai pada tingkat mereka memprovokasi kelompok. Kita tahu dulu di Aceh itu kan ada GAM ya. Bahkan ada kelompok-kelompok yang mendatangi beberapa oknum-oknum ex GAM itu memprovokasi supaya melakukan delegitimasi terhadap pemerintah. Nah, ini kan bahaya sebenarnya. Dan saya berharap bahwa Pak Presiden mulai dari saat ini harus lebih mengoptimalkan intelijennya untuk bisa mengawasi keadaan, memahami, memantau situasi yang ada di 3 wilayah yang tertimpa bencana ini. Karena yang naifnya itu pemerintah lagi konsentrasi, malah ada kelompok lain yang mendramatisasi dan mempolitisasi gitu, dengan tujuan mendegradasi pemerintah gitu. Oke. Padahal kasihan Pak Prabowo tuh kemarin kan pulang dari Rusia kalau nggak salah. Beliau pulang dari Rusia, nggak nyampe di rumah langsung menuju Sumatera Utara, langsung menuju ke Aceh tuh. Itu kan maksud saya gini, hal-hal yang seperti ini sebagai sebuah negara yang memiliki identitas kultur budaya, sepantasnya kita harus menghargai, kita memberikan apresiasi. Memang ada beberapa orang oknum lah yang kerjaannya cuma ngoceh aja itu, baik itu di medsos, baik itu di media-media mainstream, yang mengesankan bahwa seolah-olah pemerintah tidak berbuat apa-apa. Padahal langkah-langkah taktis strategis, contohnya gini. Dalam situasi yang begitu kemarin itu masyarakat benar-benar nggak tahu mau bikin apa lah situasi bencana kemarin itu ya di Aceh dan Sumatera Barat, Sumatera Utara itu. Situasinya begitu rumit, Pak Prabowo perintahkan buat 5 jembatan yang dibuat oleh TNI Polri kemarin itu kan. Nah, sebenarnya ini kan langkah awal untuk bisa menghubungkan transportasi. Untuk memastikan akses itu bisa gitu. Sehingga orang ini akses ini ketika dia terbangun, orang ini juga bisa saling melihat keluarganya di sana, keluarganya di sini kan begitu. Termasuk bantuan. Bantuan, terutama bantuan. Saluran bantuan itu lebih cepat. Harapan saya bahwa saya mengajak kepada kita seluruh rakyat Indonesia bahwa langkah pemerintah ini adalah langkah yang sangat luar biasa dan sangat tepat sekali. Fasilitas-fasilitas yang dibangun oleh pemerintah untuk memudahkan kita menyalurkan berbagai macam bantuan sebagai bentuk keprihatinan kita, solidar kita. Ini yang sebenarnya harus disinergikan, tidak saling mendiskreditkan kan gitu. Dan sampai saat ini Presiden Prabowo sangat konsisten dalam hal itu, sangat prihatin dan konsisten. Pak Prabowo itu bukan cuma beliau sendiri yang datang ke sana, bayangkan saja. Bukan cuma TNI Polri, sampai setingkat anak kandungnya saja itu datang ke sana. Mas Didit kita lihat tuh,
Itu mukanya sampai kusut kesian itu Mas Didit itu. Anak presiden itu turun langsung ke lokasi korban itu. Itu bentuk keprihatinan yang luar biasa sebenarnya. Lalu hari ini kita yang ada di Jakarta, ada beberapa kelompok yang ada di Jakarta ini yang memang otaknya otak konflik, kerjanya hanya mengkritik, tidak berdasarkan realitas gitu kan. Ini hal-hal yang menurut saya perlu menjadi satu perhatian dan saya mengajak kepada rakyat Indonesia untuk tidak mudah terprovokasi dengan kelompok-kelompok ini yang mau mendegradasi dan memecah belah persatuan kita. Saya highlight di situ Bang. Pak Presiden telah menunjukkan pada kita semua, masyarakat Indonesia bahkan dunia, bahwa tidak boleh kita memelihara permusuhan di negeri ini. Betul. Beliau telah membuktikan, beliau telah merangkul semua orang-orang yang kira-kira berbeda pandangan politik dengan beliau di kabinet hari ini. Kalau abang tadi menyebut bahwa ada kelompok yang sengaja melakukan degradasi terhadap kebijakan Pak Presiden, berarti kan barang ini terkonsolidasi Bang. Ya, bisa. Pertanyaan saya, menurut identifikasi abang misalnya, kira-kira kelompok mana yang hari ini belum dirangkul oleh Presiden? Yang kira-kira ini menjadi ancaman bagi keberlangsungan kepemimpinan Pak Presiden berikutnya? Sebenarnya kalau kita bicara soal sikap egaliter presiden dalam merangkul semua perbedaan itu, sampai saat ini presiden sudah lakukan. Baik calon presiden yang diusung oleh PDIP kan sudah dirangkul semua. Bahkan kemarin juga itu jangankan calon presidennya, gubernurnya saja Rano Karno dan gubernur DKI pun itu semua dirangkul semua gitu. Instrumen tokoh-tokoh politiknya pun dirangkul semua. Di calon presiden yang lain seperti di Anies Baswedan pun itu dirangkul semua. Bahkan pidato tegas Pak Prabowo kalau nggak salah di acaranya PKS itu kan juga Pak Prabowo sudah sampaikan bahwa dia tidak memiliki dendam dan segala macam apapun itu tidak ada. Oleh karena itu ayo mari kita sama-sama bangun bangsa gitu ya. Membangun ini bangsa dan negara. Kepentingan politik praktis itu masih jauh. Masih 2029 di sana, masih jauh sekali. Saat ini bagaimana kita mewujudkan pembangunan, menyelamatkan bangsa Indonesia yang selama 10 tahun kita lihat ke belakang ataukah 20 tahun ke belakang banyak ketertinggalan yang belum dilakukan gitu loh. Dan oleh karena itu sampai saat ini kita melihat jangankan cuman persoalan elit politik, tokoh-tokoh bangsa, tokoh-tokoh nasional, bahkan tokoh-tokoh yang bertikai sekalipun, itu Pak Prabowo merangkul baik di luar sistem maupun di dalam sistem. Itu beliau sudah lakukan sampai saat ini. Tapi ya namanya isi hati manusia kan kita nggak tahu ya. Kita nggak tahu. Hari ini kalau saya sih secara pribadi yang pernah selama kurang lebih 4 kali Pak Prabowo itu maju capres dan kami ini selalu terlibat di dalam. Ikut serta di dalam, kami paham betul jiwanya beliau. Kami paham betul. Beliau tuh tipikal orang yang tidak memiliki rasa dendam. Pak Prabowo tuh ya nggak usah kita bicara soal politik. Sudah jelas-jelas waktu beliau masih aktif di TNI itu, kita tahu ini sudah menjadi rahasia umum. Bahwa Pak Prabowo tuh difitnah. Pak Prabowo tuh difitnah dengan berbagai macam cara. Ya, mendegradasi beliau secara personal sampai keluarga dan lain-lain. Tapi beliau tidak pernah dendam. Bahkan orang yang mendegradasi beliau, orang yang memfitnah beliau, ya tokoh-tokoh itu beliau rangkul gitu. Itu beliau rangkul. Nah, bahwa hari ini di masa beliau menjadi presiden, ya memang kan kekuasaan ini kan terbatas. Ya ada yang dipakai, ada yang tidak dipakai. Tapi ya tetap kita harus bijak menyikapi hal ini gitu loh. Bahwa tidak semua harus dipakai oleh Pak Presiden kan gitu. Nah, baik itu di semua kabinet, menteri dan lain-lain lah gitu ya, badan dan lain-lain. Tapi secara realnya kita lihat bahwa Pak Prabowo mengakomodasi kok semua kepentingan-kepentingan itu sampai saat ini. Nah, oleh karena itu sangat disayangkan kalau kemudian kita sebagai bangsa tidak memberikan apresiasi positif terhadap pimpinan bangsa kita sendiri, pemimpin negara kita sendiri. Sama halnya kita tidak menghargai bangsa kita. Boleh nggak sih saya bangun diksi begini Bang? Pak Presiden telah merangkul lawan-lawan politiknya,
Tapi sebenarnya Pak Presiden mengunci kue-kue itu sehingga belum mereka nikmati kue-kue itu. Nah, jadi gini. Oke. Jadi gini, saya mau sampaikan begini. Pemerintahan di masa kita bisa tahu bahwa pasca reformasi dari Pak Habibie sampai ke Gus Dur, Mega sampai ke SBY. Nah, SBY ini agak bagus nih, agak mendingan nih situasi ekonomi. Iya. Walaupun ya hampir nyaris juga pada saat itu. Tapi dari SBY ke Jokowi selama 10 tahun pemerintahan Jokowi, ya mohon maaf, saya termasuk orang yang kritik tajam terhadap persoalan itu. 10 tahun itu pengelolaan keuangan negara kita itu ugal-ugalan. Itu. Nah, hari ini datang seorang Presiden Prabowo Subianto yang memahami akar masalah. Dan masalah ini untuk diselesaikan tidak boleh sekaligus saja. Nggak bisa. Dia harus bertahap. Iya. Satu demi satu. Nah, persoalan ekonomi contohnya hari ini. Pak Prabowo itu dengan keterbatasan beliau yang ada ya. Dengan keterbatasan beliau yang ada, beliau menyelesaikan satu demi satu, tahap demi tahap. Kan begitu. Terjadi apa yang disebut dengan terjadi kebocoran dan lain-lain, ya kebocoran sumber daya alam, kebocoran keuangan negara dan lain-lain. Dan hari ini faktanya bukan 30% Bang, di atas 30%. Di atas itu. Dan hari ini Pak Prabowo sedang merapihkan sebenarnya. Jadi kepada rakyat Indonesia saya mau menyampaikan bahwa hari ini konsentrasi Presiden Prabowo Subianto sedang merapihkan, sedang memperbaiki situasi ekonomi, merapihkan situasi ekonomi, situasi sosial, situasi politik yang selama 20 tahun ke belakang itu terjadi carut-marut yang luar biasa. Oleh karena itu, mari kita sama-sama rakyat Indonesia bersama-sama Pak Presiden, apalagi beliau ini sangat terbuka gitu. Iya. Sangat terbuka. Ayo mari kita sama-sama dengan beliau, sama-sama memperbaiki ini kondisi bangsa ini. Ya kan? Nah, kayak contoh isu-isu yang di luar terjadi pemotongan dan segala macam keuangan daerah. Ya kalau keuangan kita ini stabil, situasi keuangan negara ini stabil, mungkin tidak ada pemotongan dan lain-lain. Tapi hari ini ketika Pak Prabowo itu masuk, dia harus diperhadapkan dengan hutang negara yang begitu besar. Pertanyaannya, yang berhutang ini pemerintahan siapa? Prabowo kah ataukah pemerintahan sebelum Pak Prabowo? Ataukah Pak Prabowo menyelesaikan beberapa hutang mulai dari zamannya di masanya Habibie itu sampai di masanya Jokowi? Ini yang sementara beliau lakukan. Jadi tidak bisa juga kita mendiskreditkan, kita menyudutkan bahwa Prabowo situasi karena terjadi pemotongan lalu kemudian ada kelompok politik memanfaatkan situasi di setiap daerah sehingga akan memunculkan konflik dan segala macam. Ini kan cara berpikir yang keliru menurut saya. Seharusnya hari ini kita berterima kasih bahwa ada sosok Pak Prabowo mau memimpin bangsa Indonesia dalam situasi kita berada di tengah badai. Prabowo ini pemimpin di tengah badai. Dan hari ini beliau tegar, beliau menerima semua cercaan apa segala macam yang dilakukan oleh kelompok-kelompok tertentu. Dengan hanya satu tujuan beliau, bagaimana menyelamatkan bangsa dan negara dan mensejahterakan bangsa Indonesia, rakyat Indonesia. Abang mau menyampaikan ke sahabat Indonesia bahwa poinnya yang menggerogoti kekuasaan Presiden hari ini adalah kekuatan politik, bukan kekuatan ekonomi. Dua-duanya. Karena politik dan ekonomi ini dua sisi mata uang yang tidak bisa dipisahkan. Atau dengan kebijakan Pak Presiden menutup seluruh potensi kebocoran itu, lalu kekuatan ekonomi yang tadinya sudah terlalu nyaman menikmati keuangan negara, hari ini kemudian kehilangan kesempatan untuk mendapatkan hal yang sama. Bisa. Saya bisa menerima itu. Kita bisa menerima itu karena gini. Kayak contohnya begini. Yang melahirkan kelompok-kelompok oligarki itu siapa? Kan begitu. Apakah di masa Prabowo ataukah di masa sebelumnya? Kan di masa sebelumnya, bukan di masanya Pak Prabowo. Dan sebelum di masa Pak Prabowo, kelompok oligarki ini kan sangat menikmati potensi yang ada di bangsa ini. Datanglah Presiden Prabowo untuk memperbaiki sikap-sikap oligarki yang terlalu ugal-ugalan dalam menikmati sumber daya alam, menikmati keuangan negara dan lain-lain. Ini yang sebenarnya. Nah, oligarki ini adalah kelompok-kelompok
yang sudah bisa kategorikan terjadi persenggamaan politik antara pengusaha kelas kakap, pengusaha hitam dan kelas kakap dengan kelompok-kelompok politik. Nah, inilah yang sebenarnya Pak Prabowo itu memperbaiki alur jalur, ya kan begitu. Bolehlah kalian silakan berbisnis di bangsa ini, tapi jangan merugikan bangsa ini, apalagi merusak tatanan demokrasi, tatanan politik. Dan oleh karena itu Pak Prabowo selalu berteriak tentang pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945. Kalian boleh nikmati, tapi rakyat juga jangan kalian miskinkan. Yang di atas makin ke atas, yang di bawah makin diinjak. Nah ini yang sebenarnya Pak Prabowo tuh lagi mengarah ke sana. Saat ini yang beliau perbaiki gitu. Jadi jangan juga merasa bahwa kehadiran Pak Prabowo ini menjadi presiden membatasi hak-hak orang, membatasi hak-hak pengusaha ataukah hak-hak individu. Enggak ada sama sekali. Justru beliau sangat demokratis. Beliau sangat demokratis, tetapi ada rule-nya. Ada rule-nya, ikuti mekanismenya. Jangan korbankan rakyat lah kira-kira begitu. Dan ini efek dari amandemen. Saya mau menyampaikan hal ini kepada Pak Presiden Prabowo. Terjadinya ugal-ugalan, kemudian tumbuh kembangnya oligarki hari ini yang mencengkram demokrasi, politik, dan ekonomi Indonesia. Itu efek dari amandemen Undang-Undang Dasar 1945. Yang mana poinnya, Bang? Poinnya itu di pasal 33 itu. Terjadi pergeseran. Itu pun berefek terhadap perubahan di dalam Undang-Undang Minerba contohnya. Kalau dulu Undang-Undang Minerba kita itu dikuasai pemerintah. Mineral dan batu bara sumber daya alam itu dikuasai pemerintah. Sekarang dikuasai oleh oligarki. Nah, yang menciptakan oligarki siapa? Apakah di masa Presiden Prabowo? Kan tidak. Prabowo menjadi presiden dalam perspektif ekonomi, konstruksi pemikiran ekonominya itu adalah ekonomi kerakyatan. Ya kan? Yaitu koperasi itu pemikirannya beliau. Dan ini yang sebenarnya beliau lagi sedang melakukan revitalisasi, restrukturisasi, sehingga nilai-nilai pondasi-pondasi ekonomi kerakyatan ini jangan diabaikan. Itu. Jadi berhentilah mendiskreditkan Presiden Prabowo, memunculkan opini-opini yang sebenarnya opini-opini kalau menurut saya dari beberapa, termasuk grup-grup WhatsApp yang beredar ya. Di handphone saya ini ada hampir 100 grup WhatsApp dan saya monitor setiap saat. Orang-orang yang menyampaikan pemberitaan miring terhadap Presiden Prabowo itu, kita bisa tangkap ke orang ini berafiliasi ke siapa. Secara politiknya. Secara ekonominya dia kiblatnya kemana, kita tahu. Berarti kekuatan itu sebenarnya kekuatan yang gampang sekali teridentifikasi oleh Pak Presiden. Saya nggak tahu oleh Pak Presiden, tapi saya pastikan beliau punya instrumen negara. Dan mudah-mudahan ini menjadi satu setiap saat itu menjadi masukan ke beliau ya. Tapi saya secara pribadi hari ini yang memantau keadaan situasi sangat mudah sekali teridentifikasi bahwa orang-orang yang hari ini mendiskreditkan Presiden sampai pada tingkat persoalan bencana alam pun dipolitisasi, didramatisasi dengan tujuan mendegradasi pemerintah. Kita tahu orangnya. Ini orangnya siapa? Kiblatnya kemana? Kalau dia pengusaha arahnya kemana? Gitu. Afiliasinya, bahkan ideologinya kita tahu kemana arahnya. Gitu. Nah, dan saya pikir bahwa ini sangat penting sekali Pak Presiden dan instrumen negara yang hari ini beliau pimpin sangat penting sekali, dan saya juga berharap kepada kita pemuda Indonesia harus mengambil peran ini karena jujur saja bahwa sebenarnya pemikiran dan gagasan Presiden Prabowo dalam membangun bangsa dan negara ini sejalan dengan kita pemuda Indonesia yang selama ini menjadi tuntutan kita. Bahwa Indonesia harus dibangun seperti apa, merekonstruksi kepentingan masyarakat seperti apa, dan ini yang dijawantakan oleh Presiden Prabowo sesuai amanat Undang-Undang Dasar 45. Nah, oleh karena itu saya juga mengajak kepada seluruh pemuda Indonesia termasuk
adik-adik saya yang di KNPI, yang di kelompok OKP Ormas, Iya. ayo kita sama-sama dengan presiden, kita kawal presiden untuk melawan orang-orang yang hari ini mau mendegradasi pemerintah Indonesia yang cenderung berpihak kepada rakyat. Pemerintah Indonesia saat ini yang cenderung menjalankan, yang benar-benar menjalankan amanat UUD 45. Ini harus kita kawal ini. Pemuda Indonesia harus kawal ini. Oke. Saya pikir ini yang paling penting. Presiden ini kan punya kekuasaan yang dahsyat. Ya. Tidak ada betul. kekuasaan yang melebihi kekuasaan Pak Presiden Ya. dalam konteks bernegara. Ya. Kalau Pak Presiden misalnya menyebut orang-orang atau pihak-pihak yang melakukan degradasi terhadap kebijakan beliau itu, lalu beliau misalnya mendefinisikan itu sebagai bentuk ancaman bagi negara, beliau kan punya instrumen negara, Bang. Kenapa beliau tidak memilih langkah itu untuk mengamputasi semua kemungkinan-kemungkinan itu? Satu pertanyaan, Bang. Pertanyaan saya yang kedua adalah, ataukah jangan-jangan orang-orang yang berada di sekeliling Pak Presiden hari ini adalah orang-orang yang belum dalam kendali penuh Pak Presiden? Nah, oke. Poin pertama yang saya mau menjawab bahwa itulah sosok Prabowo Subianto. Dia bukan orang, selama ini kan dikonstruksikan opini politik bahwa Prabowo ini seolah-olah presiden otoriter dan mengerikan gitu. Yes. Padahal sejatinya tidak. Pak Prabowo ini bukan pemimpin yang otoriter, bukan pemimpin yang semena-mena. Kita bisa lihat dari stylenya dia saja. Iya. Kalau dulu kan kita presiden yang seolah-olah ya wong cilik gini, tapi kelakuannya malah lebih otoriter gitu. Semua aktivis ditangkap. Ya, semua aktivis ditangkap, ormas-ormas segala macam. Nah, Prabowo Subianto tidak seperti itu. Prabowo itu orang yang, kalau hari ini kita bicara, ya banyak orang bicara tentang demokrasi dan segala macam, kebebasan berekspresi. Justru Pak Prabowo itu sangat menghargai kebebasan berekspresi, kebebasan dalam berpendapat, kebebasan dalam berdemokrasi. Iya. Itu sosok Pak Presiden Prabowo. Nah, bahwa dalam prinsip-prinsip ini ketegasan seorang pemimpin itu perlu. Tapi ketegasan yang egaliter, yang bijaksana. Maka walaupun saya tahu bahwa beliau sebenarnya sudah tahu orang-orang dan siapa-siapa yang, tapi beliau kan abaikan saja. Beliau abaikan saja karena apa? Beliau kan nggak memikirkan nasib orang-orang yang ribut-ribut itu. Yang beliau mikirkan itu kan adalah bagaimana menyelamatkan bangsa Indonesia ini dan bagaimana rakyat ini bisa sejahtera. Iya. Bagaimana kebutuhan sandang, pangan, papan rakyat Indonesia ini bisa terpenuhi. Iya. Nah, dan orang-orang yang suka mengkritik tanpa data, mengkritik seenak udelnya, saya terus terang saja, dibiarkan bukan berarti bahwa tidak dalam kontrol. Dibiarkan tapi dalam kontrol. Oke. Ya kan? Dan saya pastikan dibiarkan dalam kontrol, tapi bukan pemerintah yang nanti akan sikapi hal itu, tapi akan pasti masyarakat. Nah, yang saya khawatirkan, masyarakatlah yang akan menjadi peradilan buat mereka, orang-orang yang dianggap lalu kritik lu begini, ternyata tujuan lu mau merusak kita. Iya. Dan Presiden Pak Prabowo itu tidak seperti itu. Saya jujur saja, 4 kali kami terlibat dalam Pilpres bersama beliau ya, berjuang bersama beliau ya. Saya terus terang sampai saat ini, komitmen itu sampai saat ini. Kami tetap mengawal, Garuda 08 tetap mengawal beliau. Kami tidak meminta sesuatu dari beliau. Tapi memang dalam pikiran kami bahwa sikap, perilaku, karakter kepemimpinan bangsa Indonesia ini, ya sosoknya adalah Prabowo Subianto. Dan itu beliau buktikan gitu. Itu beliau buktikan. Satu demi satu beliau buktikan. Iya. Nah, jadi beliau bukan orang yang pemimpin tangan besi yang segala sesuatu sikat, onda. Beliau nggak seperti itu. Saya mau mendeklar bahwa Prabowo itu orang yang rasional, orang yang
memiliki intelektual yang tinggi dan menghargai manusia. Presiden Prabowo itu adalah presiden yang senang dan suka memanusiakan manusia. Iya. Percaya dan tidak percaya, silakan bisa cross check ke basic dasarnya beliau di TNI. Contohnya gini, coba datang ke Cijantung ke markas Kopassus contohnya. Tanyakanlah sosok Pak Prabowo di situ. Bagaimana Pak Prabowo itu dicintai oleh prajurit. Iya. Bagaimana Pak Prabowo itu dicintai oleh anggota. Bagaimana welas asih rasa kasih. Ya. Nilai-nilai sosial kemasyarakatannya itu dia terapkan dalam kehidupan militer. Artinya hal itu juga pasti beliau lakukan di internal kabinet yang Apalagi hari ini. rakyat Indonesia. Apalagi rakyat sipil. Oke. Kalau itu dia lakukan di kabinet, Bang, lalu kenapa kabinet yang dalam tanda kutip, ini juga pasti subjektif, memilih sering berbohong? Jadi gini, saya terus terang saja, bahkan Pak Prabowo ini kan dibohongi pun dia percaya. Tapi bukan berarti bahwa dibohongi dia percaya lalu Dia tidak tahu. dia tidak tahu. Itu Pura-pura tidak tahu beliau. Kayak contoh kasus waktu kejadian di Aceh. Begitu ditanya ke salah satu menterinya, Menteri SDM kalau nggak salah itu. Begitu ditanya soal PLN, soal listrik, dia ngomongnya 90% sekian. 93%. Nah, emang Pak Prabowo langsung 100% mengiyakan itu? Tidak juga. Beliau tuh orang pintar, orang cerdas. Ya kan? Oh iya, tapi kan beliau nggak mungkin mengkritik menterinya di depan. Beliau nggak mungkin membantah langsung menterinya di depan. Itu sikap santunnya. Sikap santun seorang kepala negara. Tapi setelah itu, nanti dievaluasi. Dan itu catatan, itu not buat dia. Oh, kamu berbohong. Nah, yang menariknya apa? Biarkan Pak Presiden itu biarkan masyarakat yang menilai. Iya. Dan akhirnya ramai dibantah. Akhirnya sama ramai masyarakat. kan? Nah, jadi yang benar siapa? Presiden kah atau menterinya? Rakyat yang menilai itu semua. Iya. Nah, tapi itulah seorang pemimpin yang menjunjung tinggi adab. Presiden Prabowo itu adalah pemimpin, presiden yang menempatkan adab di atas segala-galanya. Masih patutkah kita bicara adab pada orang yang tidak beradab, Bang? Menurut saya begini. Menurut saya bahwa Pak Prabowo tahu kabinet atau menteri-menterinya yang tidak beradab dia tahu. Dan biarkan masyarakat yang nanti akan menjadi pengadilan terhadap menterinya. Sehingga ketika dia menggantikan menterinya satu saat pun, ya ini karena kepentingan masyarakat. Bukan kepentingan politik atau kepentingan satu partai politik tertentu. Apalagi karena suka atau tidak suka. Ya. Gitu. Karena beliau tuh sudah memberikan penegasan dalam pidato. Saya Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia, dipilih oleh rakyat, diangkat dan ditetapkan melalui Undang-Undang Dasar 1945. Iya. Bukan pimpinan partai politik. Iya. Ya kan? Jadi sebenarnya kabinet-kabinet yang ada ini kan sebenarnya juga ada masanya. Iya. Ini kan kabinet-kabinet transisi aja menurut saya. Iya. Ya balas budi lah. Kabinet balas budi lah. Ya sudahlah, saya kasih bahasa kasarnya 1 tahun. Lu merugikan bangsa nggak? Menteri ini, menteri itu, menteri ini. Lu rugiin nggak bangsa? Lu total nggak mendukung visi misi gue sebagai presiden? Kalau nggak wajib saya harus ganti. Tapi kalau itu terkait dengan misalnya kekuatan politik inti, Bang. Kekuatan politik inti dalam bangsa ini misalnya dia pimpinan partai politik yang punya juga kemampuan untuk menggalang kekuatan politik yang lain. Sebut saja misalnya Pak Bahlil. Menteri SDM hari ini yang tadi kita sebut memilih diksi berbohong pada Pak Presiden. Itu kan juga menteri yang telah mendeklarasikan diri untuk membangun koalisi permanen. Bukankah itu ancaman politik buat Pak Presiden kalau dia harus buang? Omong kosong lah bicara tentang koalisi permanen itu. Politik itu kan tidak absolut. Bagaimana ceritanya kita bicara koalisi permanen, sedangkan pemerintahan itu 5 tahun. 5 tahun. Yang kedua, kita bicara koalisi permanen, sementara Bahlil itu sendiri secara politik, kita bicara politik ya.
Kita bicara politik. Ya, ketua umum Golkar itu yang saat ini daihatnya kan bukan daihat Presiden Prabowo Siapa deh? secara politik. Dan beliau tuh jadi menteri kan awalnya bukan dari Partai Golkar tapi langsung dari presiden sebelumnya, Joko Widodo sebelumnya. Kan begitu. Apa mau bilang beliau masih membawa agenda-agenda Pak Jokowi? Ya sebagai manusia dilepas dari persoalan politik, tapi sebagai manusia balas jasa itu pasti. Oke. Tapi balas jasa itu kan bukan ke Pak Prabowo, tapi kepada Jokowi kan. Nah ini sahabat muda, ini dugaan Bang Samsul terhadap Pak Bahlil. Oke Iya, lanjut Bang. Oke. Saya tidak mendegradasi Bahlilnya. Tapi kalau kita bicara konteks politik hari ini, bahwa dia adalah kelanjutan dari pemerintahannya Joko Widodo. Iya dong. Iya. Ya kan? Kalau kita bicara daihat politik, yang menandatangani pernyataan rekomendasi pengusungan Presiden Prabowo itu kan Airlangga Hartarto, masa ketua umum. Kan gitu. Oke. Jadi ini sebenarnya upaya ketua umum Partai Golkar untuk mempertahankan kekuasaan di pemerintah hari ini. Ya kira-kira begitulah. Tapi saya sih pada intinya hari ini bahwa apapun yang hari ini terjadi, dinamika politik apapun itu, bahwa Pak Prabowo orang yang bijaksana dalam menyikapi hal itu. Ya intinya cuma satu aja. Saya sudah mengiyakan bahasa ini, saya membaca body language saja. Ya sudah, saya menerima usulan kelanjutan kalian jadi menteri selanjutnya di kabinet saya. Tapi jangan mempermalukan saya juga. Kerja yang benar, kerja yang jujur. Kinerja itu benar. Itu. Jadi poinnya adalah jangan Anda telah saya percaya bekerja yang benar untuk yang kepentingan benar. masyarakat. Enggak peduli jangan apapun agenda palsu-palsu. politik. Jangan palsu-palsu, apalagi jangan ABS. Itu. Dan saya lihat Pak Prabowo sangat bijak kok dalam menyikapi persoalan-persoalan ini semua. Kan kalau kita lihat kan bukan cuma ketua umum Partai Golkar aja. Hampir semua ketua umum partai yang hari ini ada di dalam kabinet itu, ya kan? Kita tahu kok. Dan Pak Prabowo selalu bijak dalam menyikapi hal itu. Itu. Beliau tahu si A karakternya kayak gimana sih. Apalagi Pak Prabowo ini hatinya putih, tapi darahnya kan kuning. Iya. Hatinya putih, darahnya kuning. Ya kan? Hatinya Gerindra tuh. Tapi darahnya nih kuning. Iya. Jadi kalau ada orang-orang Golkar yang mau palsu-palsu sama dia, istilah orang Sulawesi Utara itu ada adegiumnya. Ngana baru tulis kita so baca. Kira-kira gitulah. Ini ada adegium aja. Jadi istilah aja. Jadi ya nggak usah lah. Presiden Prabowo itu bukan presiden yang mudah dibohongi, bukan presiden yang mudah dipalsu-palsuin, apalagi kalian datang bikin lucu-lucu kayak begitu. Beliau tuh ngamatin. Ini orang cerdas, lahir dari keluarga akademik, lahir dari keluarga cendekiawan, ya, berproses. Jadi sudah lahir dalam keluarga intelektual, keluarga cendekia, berproses di kawacan Radimuka. Jadi proses kepemimpinan beliau ini terstruktur. Oke. Itu artinya bahwa mindset beliau, cara berpikir beliau, cara beliau menilai orang itu terstruktur. Nah, tapi satu, jiwa sosialnya terlalu tinggi. Terlalu kuat. Saya terus terang saja, Pak Prabowo itu nggak bisa lihat orang susah. Iya. Orang yang sudah dijalimi, ya, orang yang sudah jalimi beliau, sudah bohongi beliau, jalimi. Ini beliau, saya bukan membuka cerita lama, enggak. Saya dapat cerita dari beberapa senior-senior. Dia jadikan orang sampai orang itu betul-betul jadi pucuk pimpinan tertinggi di militer. Tapi orang itu juga menjalimi beliau. Sekarang beliau jadi presiden, diposisikan juga, dirangkul juga. Lagi. Ya. Itulah Pak Prabowo. Jadi saya kadang-kadang berpikir, kadang-kadang kita berpikir kesal gitu loh. Kenapa sih Bapak nih, kenapa nggak dia? Ini kan orang yang berkhianat sama dia, kenapa nggak gini? Tapi itulah jiwa manusianya, itulah jiwa. Makanya saya kadang-kadang, ini presiden ini kok
Jangan-jangan jiwanya jiwa malaikat juga gitu kan. Bahkan ada yang berspekulasi beranggapan bahwa lemah betul seorang Prabowo Subianto. Beliau tidak lemah. Presiden itu menurut saya dia tidak lemah. Dia tidak lemah. Tapi cara dia menyelesaikan problem. Jadi ada satu filosofi politik gini. Cara beliau menyelesaikan masalah itu, walaupun orang ini sudah salah. Ibarat bagaimana mencabut rambut di dalam tepung. Rambutnya kecabut, tapi tepungnya tidak berurai. Tidak berantakan. Tidak berantakan. Iya. Ini kan gaya kepemimpinan yang sangat bijaksana sebenarnya menurut saya gitu. Iya. Itu. Jadi ya saya terus terang saja bahwa sampai saat ini banyak hal lah yang kita harus berikan apresiasi ke beliau. Pertanyaan saya yang terakhir, Bang. Ada anggapan, ini di hasil diskusi warung kopi tentu saja, ada anggapan begini bahwa ujian terbesar bagi Pak Presiden Republik Indonesia ini ada di tahun 2026 dan tahun 2027. Begitu beliau lengah sedikit, berpotensi dijatuhkan. Banyak teman-teman aktivis, bahkan senior-senior kita yang memberikan dugaan semacam itu. Mungkin juga karena mereka-mereka ini melihat bahwa Pak Presiden cenderung landai menghadapi musuh-musuhnya. Apa yang Abang lihat? Kalau menurut saya mereka salah kalkulasi. Salah kalkulasi mereka. Presiden kalau kita cermati ya Presiden Prabowo. Sejak mulai beliau terpilih, dilantik menjadi presiden. Kemudian beliau melakukan konsolidasi internal kabinet. Dengan lawan-lawan politik dan segala macam ya. Yeah. Konsentrasi beliau selama 1 tahun pertama itu politik dalam negeri ya. Sejalan dengan itu beliau melakukan konsolidasi politik internasional, politik luar negeri. Iya. Sebenarnya Pak Presiden Prabowo ini, saya jujur saja, beberapa kali itu beliau pernah mengkritik orang-orang yang pernah mengatakan bahwa mendorong semacam opini atau apalah gitu ya. Pak Presiden harus sampai 2029, harus 2 periode. Itu beliau marah. Ya. Beliau marah. Kenapa beliau marah? Karena konsentrasi beliau kepada rakyat. Jangan salah. Keberhasilan beliau memperbaiki situasi bangsa selama 5 tahun ke depan. Pada akhirnya nanti rakyat Indonesia pada umumnya akan mendaulat beliau. Bukan partai politik. Bukan partai politik. Yang jadi masalah itu adalah partai politik mau ikut Pak Prabowo ataukah rakyat meninggalkan mereka. Karena hari ini jujur saja, di mata rakyat Indonesia hari ini, orang mau ngomong apapun soal Prabowo, rakyat itu udah tahu keadaan, udah tahu situasi. Secara internasional hari ini, saya terus terang di Rumah Pemuda ini, mungkin pertama kali punya sebuah harapan bahwa semoga dunia internasional juga bisa mendengarkan pernyataan kita ini. Bahwa kami pemuda Indonesia, saya atas nama Pemuda Indonesia berharap Presiden Prabowo Subianto itu diberikan Nobel Perdamaian. Nobel Perdamaian. Nobel Perdamaian. Karena hari ini niat, keinginan, jiwa besar yang beliau torehkan di dunia itu sangat luar biasa. Iya. Oleh karena itu pantas seorang Presiden Prabowo itu mendapat Nobel Perdamaian dunia. Nah, dalam perspektif tadi yang Bung Ilham sampaikan, banyak kalkulasi jalanan lah yang menurut kita, kalkulasi warung kopi dan lain-lain yang sebenarnya itu keliru. Menurut saya sih kalkulasinya sangat keliru. 1 tahun sampai 1 tahun pertama sampai tahun ketiga, tahun keempat, konsentrasi beliau itu ya memperbaiki nasib ekonomi rakyat, ya, kehidupan berbangsa dan bernegara, menyelesaikan persoalan-persoalan pelik yang hari ini ditinggalkan, diwariskan oleh pemimpin sebelumnya, presiden-presiden sebelumnya pasca reformasi. Satu demi satu beliau perkuat, dan yang kedua kita lihat juga kondisi terakhir ini bagaimana beliau memperkuat kekuatan militer kita. Kenapa? Karena saya setuju dengan pandangan beliau bahwa
negara yang kuat itu adalah negara yang memiliki kekuatan militer Iya, iya. dan punya bargaining secara global itu sangat kuat. Iya. Dan saya pikir ini saya mengajak seluruh rakyat Indonesia untuk mendukung beliau dalam perspektif ini juga. Nah, dan hari ini sudah terbukti ketika beliau di masa pemerintahan beliau kita punya Rafale dan alutsista yang luar biasa dan kemudian dimunculkan ke permukaan. Negara-negara tetangga kita sudah mulai getar-getir kan. Iya. Sudah mulai mikir 1000 kali gitu loh. Nah, artinya bahwa hanya Presiden Prabowo lah yang hari ini menjaga kedaulatan kita itu. Yang punya komitmen menjaga kedaulatan, marwah dan harkat martabat rakyat dan bangsa ini. Dan kalau bukan Pak Presiden mungkin nggak terbuka IWIP Enggak itu. terbuka. IWIP yang di Sulteng itu. Nah, soal IWIP itu, IWIP dan IMIP ya, soal IWIP Iya. dan IMIP itu yang saya mendukung apa yang disampaikan oleh Pak Menhan, Pak Safri Samsudin. Saya sangat mendukung itu karena saya ini terus terang saja, saya pernah memimpin perusahaan, saya ini pernah dirut perusahaan tambang. Dan perusahaan saya itu bertetangga dengan perusahaan yang memiliki smelter ini, IWIP maupun IMIP. Dan oke. Jadi dua perusahaan ini, yang satu di Halmahera Tengah, yang satu di Morowali Utara, di Sulawesi Tengah. Bertetangga dengan mereka dan saya tahu persis setiap hari itu tenaga kerja dari luar itu identitasnya banyak yang karena rata-rata identitas wisatawan. Padahal mereka pekerja di dalam. Iya. Dan bukan 10-20 orang. Ribuan, bahkan puluhan ribu. Nah, yang disampaikan oleh Bang Safri itu benar. Dari sisi geopolitik, dari sisi intelijen, dari sisi pertahanan keamanan. Ini sangat berbahaya jika satu ketika kita lengah, maka mereka ini bisa dijadikan sebagai instrumen untuk melakukan infiltrasi. Iya dong. Bukan hanya infiltrasi, Bang. Di dalam negara kita. Kalau di situ misalnya masuk senjata, lah iya. itu kan IWIP itu punya bandara. Iya. IMIP punya bandara. Iya. Yang sampai saat ini bandara itu hanya dikonsumsi oleh mereka. Pribadi tanpa pengawasan dari pemerintah Republik Indonesia. Bukan cuma pengawasan, tidak ada instrumen negara yang bisa melakukan aktivitas di situ. Bea cukai, pengecekan apa segala macam. Dijen Perhubungan Udara melakukan pengecekan. Jadi memang dia menggunakan pesawat dalam negeri. Ada tuh satu pesawat, saya nggak usah sebut ya, tapi ada 2 pesawat yang digunakan. Dan perusahaan itu perusahaan swasta di Indonesia, dikontrak kayaknya. Dan perusahaan ini dan penerbangan ini dan perusahaan penerbangan ini yang digunakan oleh mereka ngangkut tenaga kerja, kemudian logistik. Kita nggak tahu. Mungkin bawa keluar hasil alam juga. Bisa juga seperti itu. Nah, logistik ini juga kan kita harus hati-hati juga. Bisa juga diselip ada narkotika di situ, ada narkoba. Bahkan barang-barang haram yang lain juga bisa masuk ke situ. Gitu. Dan hari ini saya terus terang saja saya setuju dengan Menhan, saya setuju dengan langkah Menhan, sikap Menhan yang ya alhamdulillah satu kali pernyataan beliau langsung kebuka semua kan. Dan menurut saya kita sudah menjadi rahasia umum lah. Siapa dalang di balik itu semua kita tahu. Dan saya setiap hari juga, saya kalau datang ke lokasi tambang itu, di lokasi tambang saya itu mereka yang pekerja dari luar ini, mohon maaf, itu seenak-enaknya. Bahkan pekerja warga negara kita asli Indonesia nggak dianggap sama mereka. Sampai-sampai di IWIP itu ada kejadian. Waktu sholat Jumat pun itu susah. Waktu sholat Jumat aja susah. Tetap mereka kerja. Iya. Itu. Ya, cara mengaturnya kan. Karena perusahaannya tidak beragama mungkin, Bang. Ya, mereka mengikuti cara mereka. Iya. Mereka mengikuti aturan mainnya mereka. Oleh karena itu benar kata Bang Safri, jangan membuat negara dalam negara di dalam perusahaan itu. Dan itu harus, pemerintah punya kewajiban. Siapapun itu kewajiban pemerintah harus tahu. Dan saya mau memberikan satu statement juga kepada Menteri Pertahanan maupun kepada Presiden Republik Indonesia.
menginstruksikan kepada Kementerian Imigrasi. Presiden dan Menteri Pertahanan, paling tidak ini presiden, kewajibannya presiden, tugas utamanya presiden sih. Presiden memanggil Menteri Imigrasi untuk mengkomparasi semua tuh data-data tenaga kerja asing yang masuk melalui imigrasi. Itu penting itu. Iya. Jadi kita tahu dan harus dibuka. Mereka yang kerja di sini visanya apa nih? Iya, visa kerja atau jangan-jangan Paspornya nih visanya nggak visa punya kerja visa. atau wisata atau apa? Jadi harus jelas gitu loh. Sehingga kita Indonesia, pemerintah kita tidak salah dalam menerapkan prinsip-prinsip hukum itu sendiri gitu loh. Betul. Itu dan ini harus dan tidak bisa tinggal diam. Nah, tapi dari semua yang ada, saya terus terang saja bahwa hari ini saya mengajak kepada kita seluruh rakyat Indonesia persoalan bencana alam yang terjadi di 3 wilayah di Sumatera dan Aceh ini merupakan tanggung jawab kita rakyat Indonesia. Tanggung jawab kita bersama, saling membantu, tidak usah kita saling menyalahkan. Mencari siapa yang salah. Menjelekkan si A, si B, si C. Gitu kan. Yang berikutnya, saya juga punya pemikiran bahwa saya setuju dengan keputusan Presiden yang sampai saat ini tidak mengeluarkan satu pernyataan bahwa ini adalah bencana nasional ya. Kemudian juga ada pernyataan beliau terkait dengan belum mau menerima bantuan asing dan lain-lain. Ya, saya pikir itu sikap seorang negarawan sejati bahwa kita adalah negara mandiri, negara yang ya ada waktunya kita akan minta bantuan negara lain, ada waktunya juga untuk kita tidak harus meminta bantuan negara asing kan gitu. Iya. Nah, kalau kita sedikit-sedikit asing kan nanti harkat dan martabat negara kita ini rendah sekali gitu loh. Satu itu, yang kedua juga jangan sampai kita jual harga diri kita, jangan kita jual wilayah kita karena itu. Ya, hanya karena persoalan bantuan asing lalu kemudian kita menggadaikan martabat kita untuk apa gitu loh. Iya. Kecuali kalau hari ini kita ini sudah istilahnya negara yang jatuh miskin gitu kan. Sehingga kita harus butuh bantuan asing gitu loh. Betul. Jadi spekulasi-spekulasi yang disampaikan, ada beberapa tokoh politik, ada beberapa pengamat yang saya dengar itu di videonya masih ada itu. Kalau nggak salah termasuk pernyataannya Bang Ihsanuddin Nursi ya kalau nggak salah juga tuh saya dengar ada di media itu. Itu kan persepsinya beliau sebenarnya. Bahwa kalau asing datang nanti ketahuan siapa yang perambakan hutan apa segala macam kayak gitu. Enggak lah, jauh panggang dari api lah itu. Itu menurut saya itu provokatif lah, pernyataan-pernyataan yang menurut saya tidak substansi lah gitu ya. Ini kan bencana alam. Kan gitu loh. Ini bencana alam bahwa hari ini kemudian yang keluar itu adalah banjir, kemudian banjir membawa kayu dan segala macam. Itu kan bagian dari efeknya, efek dari bencana alam. Iya. Nah, di sisi lain dengan persepsi kita bahwa kok kayu-kayu semua. Berarti kan ada pembalakan liar di situ kan, ataukah ada perusahaan-perusahaan yang melakukan operasi di situ. Ya kan tinggal dicari tahu aja perusahaannya siapa. Kan begitu. Bertanggung jawab. Iya. Kan begitu. Dia bertanggung jawab. Jadi nggak usah menyeret hal ini dipolitisasi, didramatisasi seakan-akan bahwa pemerintah Indonesia ini takut dengan bantuan asing. Bukan itu. Dengan bantuan asing. Enggak, bukan itu alasannya. Alasannya di sini adalah pemerintah Indonesia lagi menjaga marwah dan martabat bangsa kita. Iya. Kan begitu. Ya, kita tidak mau menerima bantuan asing karena kita masih siap. Iya, masih bisa membantu ya. Sebagian potensi kita yang ada di Indonesia membantu orang-orang yang menderita di luar dari negara kita seperti Palestina dan Gaza
ya disitulah martabat kita naik, harga diri kita Atau naik. jangan-jangan Pak Presiden mau menunjukkan pada pelaku-pelaku kerusakan hutan itu tanggung jawab loh. Jangan negara dikit-dikit negara, dikit-dikit negara. Bisa masuk, Iya. bisa masuk, bisa. Jadi nggak usah lah berspekulasi seolah-olah bahwa sekarang saya mau tanya aja. Yang memberikan izin pembalakan liar dan segala macam itu di masa pemerintahan siapa? Apakah di masa pemerintahan Presiden Prabowo? Kan enggak. Dan itu diakui oleh Menteri Kehutanan yang saat ini. Ya, laporan Raja Juli bahwa tidak ada izin yang keluar di tahun 2025. Semenjak dia menjadi Menteri Kehutanan. Iya, iya, iya. Iya kan? Meskipun banyak juga yang berseliweran bahwa ada juga Bang. Ya, isu tapi. Ya, Menteri Kehutanan sebelum itu siapa? Ada nggak saat ini di dalam kabinet? Suruh dia bertanggung jawab. Suruh dia panggil itu semua perusahaan-perusahaan itu. Iya, iya. Hadapkan ke masyarakat. Memang kita paham lah. Siapapun yang berbuat salah sedikit, entah menteri, kepala badan di kabinet, pasti selalu yang disalahkan adalah presiden. Pasti. Tapi logika ini menurut saya harus dibalik lah. Yang salah adalah yang salah, Ya. yang benar adalah yang benar. Iya, 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 iya. Hari ini sehingga kita bisa memposisikan bahwa niat dan tujuan pemerintah Indonesia di bawah kepemimpinan Prabowo Subianto hari ini, poin terakhirnya bahwa Prabowo Subianto Presiden Republik Indonesia tidak seperti presiden-presiden yang lain yang dianggap sama oleh kelompok-kelompok politik ataukah kelompok-kelompok oligarki ataukah kelompok-kelompok asing dengan agennya yang hari ini mau mendegradasi pemerintah Prabowo Subianto yang lagi menggalakkan perbaikan bangsa dan negara dengan tujuan mensejahterakan rakyat Indonesia pada utuhnya. Oke, terima kasih banyak Bang Samsuri Rizal. Nggak terasa waktu kita sudah sejam. Siap. Nanti kalau kepanjangan nggak ada yang nonton Bang. Oke, Saudara Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.